Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali bertemu dalam Sarapan Rohani GNH tanggal 6 Oktober 2020. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita satu hati kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Malam kami tidur sudah Engkau jaga. Pagi hari ini kami datang kepadamu berterima kasih untuk penyertaan-Mu. Begitu juga untuk kesempatan pada saat ini kami untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi kami sekalian, sehingga kami boleh mengerti dan paham apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 29 Yehezkiel pasal 39 ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang kita pikirkan ketika kita mendengarkan kata setia dan mengampuni? Mungkin ini adalah dua kata yang sulit untuk dilakukan, atau sebuah usaha yang butuh usaha lebih untuk melakukannya. Mari kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Di sini dalam konteks bacaan kita melihat bahwa Allah Israel adalah pribadi yang setia terhadap ikatan perjanjiannya dengan leluhur Israel. Ikatan perjanjian itu mengharuskan Allah bukan saja menghukum, tetapi juga memulihkan kondisi moral dan rohani bangsa Israel yang saat itu sangatlah bobrok. Dengan menundukkan bangsa-bangsa, umat Allah akan mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih setia. Ketika Israel dapat dipulihkan, maka nama Allah akan ditinggikan di tengah-tengah umatnya. Bangsa Israel akan melihat wajah Allah bersinar atas mereka. Nah, di tengah pergolakan dan pergumulan dunia, hanya wajah Tuhanlah yang setia bagi kita untuk memancarkan sinarnya kepada setiap umatnya. Ia setia akan setiap janji-janjinya dan akan menyelamatkan kita serta melindungi kita. Bahkan ia mengatakan, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Belas kasihan Tuhan ini menjadi teladan bagi kita untuk berlaku kepada sesama kita di dalam hidup ini. Memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian untuk berlaku seperti Allah. Bagaimana ia dapat setia ketika ia disakiti dan ia dapat mengampuni ketika ia dilukai. Memang tidak mudah mengampuni, namun Tuhan Allah tidak mengingkari setiap janji-janjinya dalam hidup kita. Roh Kudus pun akan menolong kita untuk mempunyai hati yang dapat mengampuni. Jadi hari ini kita belajar bagaimana setia melakukan segala perintah Tuhan, karena Ia adalah Allah yang Maha Pengampun. Kita belajar dua hal di sini untuk kita pegang, yaitu setia dan mau untuk mengampuni. Dua hal yang saling berkaitan. Ketika kita setia dengan Allah, kita setia melakukan segala perintahnya, maka rasa untuk mau mengampuni pun akan muncul. Mengampuni bukan karena terpaksa, tapi karena terbiasa dan akhirnya bisa. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Allah yang setia dan pengampun. Dia baik bagi kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Mari kita berdoa.
Terpujilah namamu Allah yang setia, Allah yang maha pengampun dan maha pengasih. Pada kesempatan kali ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman bukan berlalu begitu saja, tetapi dapat menguatkan dan menolong kami sekalian dalam melakukan segala aktivitas kami, agar tetap setia melakukan segala perintah Tuhan. Jikalau kami masih sulit untuk mengampuni sesama kami Tuhan, tolonglah kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menjamah kami sekalian, sehingga kami boleh dimenangkan. Bantulah kami ya Tuhan, kami tidak bisa tanpa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berdoa, dan memohon. Amin. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.